Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam. Terdapat sejumlah amalan yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan pahala yang berlimpah di bulan ini. Sebagaimana diketahui bahwa bulan Muharram merupakan bulan pertama pada kalender Hijriah. Bulan ini adalah salah satu dari 4 bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah terdiri atas 12 bulan dalam ketentuan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketentuan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu pada bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk itu sangat disayangkan apabila kita melewatkan bulan ini tanpa melakukan sejumlah amalan yang disunahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa amalan yang dapat dikerjakan di bulan Muharram ini untuk mendapatkan kemuliaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat semua yang belum bergabung dengan channel ini, silakan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, amalan yang pertama yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini adalah dengan membaca doa awal bulan Muharram. Doa awal bulan Muharram dibaca setelah sholat maghrib sebanyak 3 kali. Sebagian ulama menyebutkan bahwa barang siapa membaca doa tersebut sebanyak 3 kali setelah sholat rawatib atau ba'diyah maghrib pada malam tanggal 1 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan 2 malaikat untuk melindunginya dari fitnah dan tipu daya setan selama setahun mendatang. Adapun bacaan doanya sudah saya jelaskan dalam video yang sudah saya upload. Silahkan tonton kembali oleh sahabat semua. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, amalan yang kedua yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini adalah
dengan memperbanyak qiyamul lail, terutama pada malam pertama bulan Muharram. Pada awal bulan Muharram, umat Islam disunahkan untuk menghidupkan malam, yaitu dengan beberapa ibadah seperti memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan sholat 100 rakaat, dan setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Yang ketiga, sholat 2 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah, dan setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Amalan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah membaca amalan setelah sholat subuh. Sebagian ulama menyebutkan bahwa apabila seseorang membaca amalan basmalah sebanyak 360 kali dan ayat kursi sebanyak 360 kali, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ia akan diberikan kemudahan rezeki, keselamatan, dan dipelihara dari segala musibah. Yang keempat, berpuasa pada hari pertama di bulan Muharram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, melaksanakan puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a adalah puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Muharram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka beliau bersabda, "Tahun depan insya Allah kita akan berpuasa hari ke-9. Ibnu Abbas berkata, tahun berikutnya belum datang, namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Yang keenam, melaksanakan puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa yang dikerjakan pada tanggal 10 Muharram. Beberapa hadis menjelaskan keutamaan puasa ini. Di antara lain hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya pahala 10.000 malaikat. Dan barang siapa berpuasa di hari Asyura, maka ia akan diberi pahala 10.000 orang berhaji dan umrah, dan 10.000 pahala orang yang mati syahid. Dan barang siapa mengusap kepala anak yatim di hari tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan dengan setiap rambut 1 derajat. Barang siapa yang memberi makan kepada orang-orang mukmin yang berbuka puasa pada hari Asyura, maka seolah-olah ia memberi makan seluruh umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berbuka puasa dan mengenyangkan perut mereka. Yang ketujuh, melakukan kebaikan pada hari Asyura. Sebagian ulama menyebutkan bahwa banyak amalan dan ibadah yang menghasilkan pahala besar dan keistimewaan bagi yang mengerjakannya pada hari Asyura. Di antara lain, mengusap kepala anak yatim, memuliakan fakir miskin, memberikan ilmu dan atau kemanfaatan kepada orang lain. Misalnya menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, bersedekah, melapangkan nafkah, dan membelanjakan hadiah untuk anak dan istri, menjamu orang yang berbuka puasa, memperbanyak sholat sunnah 4 rakaat, dan memperbanyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, melaksanakan sholat tasbih, dan melakukan silaturahmi kepada semua orang, sanak keluarga, orang-orang terdekat,
tetangga maupun orang-orang alim atau ahli ilmu. Yang kedelapan, membaca doa Asyura. Doa Asyura dibaca setelah melakukan sholat maghrib. Sebagian ulama menyebutkan bahwa doa ini dapat dibaca langsung atau dengan tata cara melakukan sholat sunnah dulu sebanyak 4 rakaat dengan 2 kali salam. Pada setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjut dengan membaca Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Setelah melakukan sholat sunnah, barulah membaca doa Asyura. Dan doa ini bisa dibaca sebanyak 7 kali. Yang kesembilan, berpuasa pada tanggal 11 Muharram. Ibnul Qayyum Al-Jauziyah dan beberapa ulama lain berpendapat bahwa disunahkan berpuasa pada tanggal 11 Muharram di samping tanggal 9 dan 10 Muharram. Argumen yang dijadikan sandaran pendapat tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah pada hari Asyura dan berbedalah dengan kaum Yahudi dengan berpuasa 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-10, berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15 Muharram atau yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa yang dimaksud adalah puasa pertengahan bulan, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 atau yang sering disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah di antara beberapa amalan yang bisa kita kerjakan di bulan suci ini, bulan Muharram. Semoga kita semua mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah, inayah, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan bulan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.